Level tali persaudaraan. Kita akan ambil di dalam Ibrani 13 ayat 1 mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Joe O'Neill adalah seorang wartawan yang diutus untuk mengabadikan momen-momen terakhir setelah Perang Dunia Kedua ya. Dan ia mengabadikan sebuah foto tentang seorang bocah yang menggendong jenazah adiknya yang sudah meninggal, yang berjalan begitu jauh dengan bertelanjang kaki untuk sampai di tempat kremasi. Dan sampai di tempat kremasi pun dia tetap berdiri sambil menggendong adiknya, dan dia tidak taruh di lantai atau melepaskan beban itu, tapi dia terus memikul adiknya itu sampai saat namanya dipanggil untuk mengkremasikan adiknya ya. Nah, kisah foto ini kemudian diabadikan dalam sebuah film dokumentari yang berjudul The Standing Boy of Nagasaki pada tanggal 8 Agustus 2020. Dan sampai saat ini jati diri seorang bocah ini belum diketahui ya, siapakah dia itu. Nah, di dalam oleh karena itu di Jepang ya, foto ini diabadikan sebagai suatu simbol tentang kekuatan kasih persaudaraan. Nah, inilah yang kita mau katakan bahwa di dalam firman Tuhan banyak menceritakan tentang atau mengupas tentang tali kasih persaudaraan. Bahkan firman Tuhan memiliki standar moral yang sangat tinggi, lebih daripada yang dunia lihat ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi ya, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita ya. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama kita mengetahui sebuah cerita tentang pembunuh pertama, yaitu kebencian membuat seorang dapat menjadi pembunuh, yaitu Kain membunuh adiknya ya. Itulah kisah pertama dari pembunuhan yang terjadi karena kebencian. Namun di dalam perjanjian baru, kisah pertama tentang penyerahan seseorang akan nyawanya untuk karena kasihnya kepada kita semua, yaitu kita tahu bahwa berita salib itu, yaitu oleh karena itulah Paulus berkata di dalam kepada jemaat Tesalonika bahwa kita tidak perlu lagi diajar untuk bagaimana mempraktekkan tali kasih persaudaraan. Oleh karena Tuhan telah memberikan contoh ketika dia memberikan nyawanya karena kasihnya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, oleh karena engkau melihat bagaimana Allah menyatakan kasihnya dengan membiarkan Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka engkau pun harus mengasihi saudaramu, bahkan menyerahkan nyawamu untuk saudara-saudaramu. Nah, inilah satu standar moral tali kasih persaudaraan yang sangat tinggi yang diajarkan firman Tuhan kepada kita ya. Oleh karena itu, demikianlah Paulus mengingatkan kepada Tesalonika untuk mereka belajar mempraktekkan tali persaudaraan itu dengan melihat kepada contoh bagaimana Allah mengasihi kita ya. Jadi Allah melihat standar moral kasih persaudaraan itu adalah ditunjukkan sebagai tolak ukur kasih kita kepada Allah ya, karena firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi ini adalah sebuah keharusan, yaitu di mana standar moral kasih persaudaraan kita harus selevel dengan standar kasih kita kepada Allah. Karena pada kenyataan hidup, banyak orang percaya yang beribadah, yang rajin mencari Tuhan, tapi memiliki hubungan tali persaudaraan yang terputus. Entah karena persoalan apapun, kebencian ada dan kakak adik yang tidak saling mau tahu, pertengkaran menimbulkan banyak persoalan yang mendatangkan luka hati dan kepahitan. Namun kita harus mengingat akan firman Tuhan, standar firman Tuhan tentang tali persaudaraan itu sangat tinggi, dan kita mau menjalani kehidupan ini seperti apa yang Allah katakan, bahwa kita harus melihat keterkaitan kasih kita kepada Allah dengan kasih kita kepada sesama kita atau kepada saudara-saudara kita. Jadi apapun persoalan yang ada, ini adalah beban yang sangat berat bagi orang percaya untuk mempraktekkan kebenaran ini ya, dengan menyamakan standar level kasih kita kepada Allah dengan standar level kasih kita kepada sesama atau saudara-saudara kita, terlebih lagi saudara kandung ataupun saudara yang sedara daging. Jadi mari kita belajar untuk menemukan alasan untuk mengampuni, mengasihi sebagai kekuatan kita mempraktekkan kebenaran ini. Kalau kita lihat kepada luka hati, kebencian, kemarahan, sakit hati, keegoisan kita, itu sulit bagi kita. Tapi kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan ini dan kita mau belajar untuk merendahkan diri, untuk mengalah, untuk mengampuni dan mengasihi, itulah kekuatan yang akan memampukan kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan ini. Oleh karena itu Ibrani 13 ayat 1 mengatakan, peliharalah tali persaudaraan.
Amin. Thank you so much for watching.